Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Mufti. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 055540681. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Nah, ini adalah tugas 2 saya. Nah, untuk tugas 3 ini kita disuruh buat transaksi. Untuk yang pertama itu kita pergi ke routines, kemudian create new routine, kemudian kita namakan transaksi 1, kemudian drop. Nah, untuk contohnya ini udah ada di BMP basis data, kita copy aja. Nah, di sini ada start transaction. Nah, di sini meliputi ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, untuk di BMP ini kan namanya Tito, Jalan Pakis Haji nomor 23, dan jenis kelaminnya itu L. Nah, di sini kita berhubung pasien saya itu kita ubah aja di sini 41. Nah, ini tanpa commit ya. Kemudian kita go. Kemudian kita lihat di EKShoot. Nah, untuk di sini Tito itu ada. Tapi kalau dilihat dari kolom pasien, nah Tito itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena saya tidak pakai commit. Dicoba lagi kita pakai commit. Kita namakan lagi transaksi 2 ya. Kemudian kita copy lagi yang tadi, kita tambahkan commit. Nah, untuk transaksi 2-nya kita lihat di EKShoot. Nah, untuk di sini maaf, saya ganti lagi jadi 41. Kemudian kita lihat di EKShoot. Nah, untuk Tito di sini ada ya, Jalan Pakis Haji nomor 23. Kemudian untuk melihat dari kolom pasien apakah sudah ada atau tidak. Nah, di sini Tito udah ada ya. Jadi Tito sudah masuk ke dalam database. Saya di sini ingin menjelaskan commit ya. Commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Kayak tadi misalnya memasukkan data pasien tanpa perintah commit kan si Tito ini gak ada. Nah, setelah ditambahkan commit, si Tito otomatis masuk ke database saya, database pasien. Kemudian yang kedua ada rollback. Tadi sebelumnya saya sudah membuat proses rollback ya. Sini kita lihat values-nya itu 42, terus nama pasiennya itu Dimas. Nah, untuk rollback ini kan sebelumnya saya jelasin dulu rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang berjalan. Nah, jadi saya di sini mencoba untuk mengganti nama Tito tadi menjadi Dimas. Nah, apakah berhasil? Coba kita di go ya. Nah, di sini tidak ya. Jadi pasien yang mau saya rubah menjadi Dimas, yaitu karena saya menggunakan rollback, jadi tidak berhasil.
Jadi pernyataan rollback itu mirip seperti undo ya. Terus perlu diingat juga bahwa pernyataan rollback itu akan berpengaruh pada perintah yang berjalan sebelum di commit. Contohnya itu kayak tadi, saya mau merubah nama Tito ini menjadi Dimas karena saya menggunakan rollback di sini, values rollback di sini, jadi tidak berubah ya, tetap Tito. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah? Saya kan tadi mau mengubah Tito menjadi Dimas. Nah, untuk caranya itu saya tadi sudah membuat. Jadi saya di sini mau menjelaskan sedikit. Saya tadi bikin insert, terus di sini ada rollback, terus di sini ada commit ya. Nah, otomatis saya kan di sini membuat insert nama pasien baru ya, Gio, nomor ID pasiennya 25, jenis kelaminnya L. Nah, tapi nggak bakal kebaca. Kenapa? Karena di sini ada rollback. Otomatis saya untuk mengupdate pasien dari Tito ke Dimas, di sini ada commit. Nah, mari kita lihat ya. Transaksi. Nah, di sini udah terubah ya dari Tito menjadi Dimas menggunakan rollback di tengah, lalu menggunakan commit di bawah. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada checkpoint kan ya. Di sini saya udah bikin. Di sini saya mau jelasin sedikit. Checkpoint itu merupakan tempat titik di masa proses terakhir disimpan, seperti yang telah dipelajari bahwa sesuatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus supaya sebuah dikembalikan ke kondisi awal, tapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir, kayak misalnya 3 buah data yang dimasukkan ke dalam basis data. Sini saya sudah Nah, di sini saya menambahkan data pasien baru, yaitu Tia. ID pasiennya itu 25, Bogor, terus jenis kelaminnya itu perempuan. Nah, ini kan save point. Terus yang kedua, saya menambahkan insert juga, menambahkan pasien baru, yaitu tim. ID pasien itu 26, asal Aceh, jenis kelaminnya itu L. Nah, di sini sama save point, cuma bedanya itu di sini terdapat rollback. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau rollback itu menggugurkan suatu sistem kan. Jadi otomatis data yang saya tambahkan ini, data pasien yang saya tambahkan ini otomatis tidak terdetek ya. Kemudian saya juga menambahkan ya satu lagi, yaitu Tiffany. ID pasiennya itu 27, Bandung dan perempuan. Dan ini commit ya, tentu yang masuk ke dalam database saya otomatis Tiffany sama dia, karena mereka tidak terdapat rollback. Coba kita go ya.
Nah, jadi data Tia dan Tiffany sudah masuk ke dalam database saya ya. Kemudian untuk selanjutnya pastikan sudah membuat tab baru ya. Di sini saya sudah membuat transaksi obat. Satu lagi ID obat. Nah, untuk transaksi obat ini bentuknya ini kayak gini. Ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah sama harga. Untuk ID obat, di sini ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita ke desainer. Nah, untuk bentuknya ini kayak gini ya. Kemudian kita ke penjualan obat atau transaksi obat ya. Di sini kita ke triggers, create new trigger. Di sini kita namain pasar. Transaksi obat ini after. Di sini sesuai di buku panduan ya. Coba kita go. Oke, bisa. Nah, untuk ID obatnya itu kan sudah ada di buku panduan ya. Jadi tinggal masukin aja di insert ya. Kemudian untuk transaksi obat, nah ini kan stok dan harga. Nah, stok amoxicillin ini kan 10, amikacin 10, dan betadine 5. Untuk harganya itu amikacin 20.000, amoxicillin 15.000, dan betadine 7.000. Nah, setelah kita transaksi obat, coba kita nah ini untuk ID transaksinya kita isi 2, terus ID pasien itu kan tadi si Dimas ya 41, terus ID obatnya 2, saya mau beli amoxicillin. Nah, untuk jumlah amoxicillinnya itu kan tadi 10, saya mau beli 5. Nah, untuk harganya itu kan tadi 15.000. Coba kita di go. Nah, apakah obatnya tadi berkurang? Nah, di sini sudah berkurang ya. Jadi stoknya itu sekarang min 5 ya. Soalnya tadi saya beli, kita bisa lihat di sini transaksi obat ya. Nah, untuk tugas 3 kali ini mungkin sampai sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.